Ada pernah dengar salah nama gajahnya Abraha? Jadi emang dari dulu tuh orang menamakan, termasuk Rasulullah menamakan untanya dengan Al-Quswa, gitu ya. Al-Quswa. Jadi biasa dari dulu, ya, menjadi tradisi kebiasaan. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang gitu. Begitu juga dengan Abraha, dia mengendari gajah yang diberi nama gitu. Ada pernah dengar Pak namanya? Belum ya? Ya. Kalau saya sebut tapi jangan ketawa ya Pak ya, nama gajahnya. Ya, nama gajahnya Mahmud Pak, namanya saya. Kan ketawa kan? Jadi dalam tafsir itu sebut nama gajahnya Ismuhu Mahmud. Jadi dinamakan dengan Mahmud. Jadi nama saya dipakai buat nama gajah seperti itu. Wajar kalau sekarang ada yang namanya anjing aja namanya nama orang gitu ya, seperti itu. Nah itu berangkat Abraha menuju Mekah, ya, tetapi sebelum masuk Mekah dia singgah sebuah tempat. Ya, disitulah ketika orang-orang Quraisy mendengar Abraha itu mau datang ke Ka'bah, mau datang ke Mekah, maka nggak ada yang berani menghadapi. Semuanya menyingkir, menyingkir ke bukit-bukit. Hanya ketika itu adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib, yang berani menemui Abraha karena memang dialah tokoh pada saat itu, ya, yang memegang kunci Ka'bah, gitu ya. Tetapi ternyata yang mengagetkan Abraha itu, Abdul Muthalib datang menemui Abraha itu bukan meminta Abraha untuk menggagalkan rencananya untuk menghancurkan Ka'bah, gitu. Bukan, tapi justru Abdul Muthalib datang menemui Abraha adalah meminta ternak-ternaknya yang diambil oleh pasukan Abraha sebelumnya. Sehingga itu mengherankan. Abdul Muthalib, hanya untuk ini engkau menemui aku, sementara engkau diamkan rumah yang menjadi kebanggaanmu selama ini, ingin aku hancurkan, kau diam saja. Apa jawab dari Abdul Muthalib? Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya ternak itu milikku dan aku punya hak untuk mendapatkan milikku lagi. Sementara Ka'bah itu ada yang punya. Kalau kau macam-macam dengan Ka'bah, kau akan berurusan dengan yang punya. Itu keyakinan dari Abdul Muthalib. Ya. Jadi benar-benar orang-orang Arab jahiliyah saja sudah meyakini bahwasanya Ka'bah itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada prakteknya, ya, dengan kebodohan mereka mengkotori kesucian Ka'bah itu sendiri. Ya, terbukti ketika Rasulullah nanti pada peristiwa Fathu Mekah, bagaimana ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah, ada kurang lebih 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah. Itu karena kebodohan mereka. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya diserahkanlah ternak-ternak itu kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun mengikuti orang-orang Quraisy yang lain menyingkir ke penduduk Mekah, menyingkir ke bukit gitu. Maka apa yang terjadi ketika Abraha sudah bersiap dan mengarahkan pasukannya ke arah Ka'bah, ya, ke arah Mekah, maka setiap kali diarahkan ke Mekah, gajah yang ditungganginya itu tidak mau beranjak, ya, tidak mau beranjak. Lalu berhenti lagi Abraha, lalu diputar lagi mengarah dari arah yang lain. Kalau arahnya ke Mekah, tetap gajah itu tidak mau beranjak, gitu. Jadi inilah, ya, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau menghancurkan, ya, menjadi wasilah bagi hancurnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kebingungan itulah Allah mengirimkan pasukannya berupa burung, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, ya, tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya. Dan dia Allah, maka jelas sekali dalam surah Al-Fil itu benar-benar, ya, benar-benar tidak ada yang namanya usaha manusia dalam menghalangi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Karena tadi semuanya takut. Maka bahasa yang Allah gunakan luar biasa. Semuanya tindakan Allah Subhanahu wa taala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu, ya, Rabbmu bertindak, berbuat kepada pasukan
bergajah. Allah langsung yang berbuat. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dengan cara apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil. Ababil itu bermakna adalah berbondong-bondong, banyak. Ya, jadi bukan nama burung sebenarnya ababil. Kadang-kadang kita banyak menisbatkan begitu, namanya burung ababil gitu. Ya, padahal bukan nama burung ababil itu, maknanya adalah banyak. Ya, jadi sekumpulan burung yang menyerang, ya, yang Allah kirim untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya. Gitu. Nah, jadi itu. Jadi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana burung-burung itu melemparkan kepada mereka batu yang terbuat yang berasal dari neraka. Jadi 3 buah batu yang dibawa oleh setiap burung, 1 di paruhnya, ya, 1 dan 2 di kakinya. Setiap burung membawa 3 itu. Maka apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dia menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, inilah jadi kisah tentang Abraha dan pasukannya, gitu, yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil tadi, surah Al-Fil. Jadi ini menunjukkan, saya pernah sampaikan di sini dalam khutbah Jumat saya. Itulah cara Allah menghentikan kesombongan. Ya. Abraha dengan kesombongan yang luar biasa, dengan kekuatan militernya yang luar biasa, ternyata harus binasa. Hanya dengan makhluk Allah yang kecil saja, yaitu burung-burung. Tidak perlu Allah menghadapi Abraha dengan pasukan yang setimbal dengan Abraha, yang sejajar kekuatannya jumlahnya dengan Abraha, nggak perlu. Ya, bagi Allah itu sangat mudah. Ya, itulah akhir dari kehidupan orang yang sombong, pemimpin yang sombong, raja yang sombong, itu seperti itu, hina. Bahkan bagaimana Allah menewaskan Abraha itu pelan-pelan, gitu ya, pelan-pelan. Tidak langsung, jadi pelan-pelan, ya, seperti daun yang dimakan ulat. Ya, putus bagian tubuhnya yang sebelah sini, kemudian putus sampai dia sampai di Son'a itu, baru di situ dia mati. Jadi bagaimana setiap bagian tubuhnya itu copot, jadi sampai begitu. Jadi tidak langsung dilemparkan langsung mati. Gitu. Makanya itu kan yang dimaksud dengan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagaimana daun itu dimakan oleh ulat, tidak langsung, nyicil. Nah, seperti itulah matinya Abraha dan pasukannya. Nah, ini kejadian ini berlangsung pada saat menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.